yang bisa merangkul OMK sebenarnya dia deh. Penggantinya Ella kan berarti? Iya betul. Iya kan? Betul Mas. Nah, terus panitia itu kan banyak OMK ya? Itu banyak yang bertumbuh juga cintanya di situ nggak tuh? Aduh, kalau itu udah tutup ya. Terus ya kita cuma bisa mohon maaf nih karena emang udah mau mencapai batas kota. Ya siapa cepat dia dapat ya. Iya betul. Jangan lagi-lagi kayak funwork tadi ya. Iya, jangan betul. nanti bilang gua nggak dikasih tampil gitu. Halo Bro Kanzo, selamat datang kembali di Podcastnya Konsol. Hari ini kita kedatangan dua orang dari panitia Road to 60 tahun gereja nih. Ada siapa aja? Ada. Iya, silakan kenalan. Hai, saya Heni. Dan saya Rian. Aku sebelum kita mulai saya mau mengaku dosa dulu ke Heni. Kita tuh sebenarnya yang lupa buat ngasih tahu ketua sama wakilnya siapa. Tapi ya udah nggak apa-apa. Oh, oke. Nggak apa-apa, kita Oke, lanjut ya. aja dulu. Lanjut dulu ya. Aku minta maaf dulu nih. Pertama minta maaf dulu ke Heni karena tanggal 19 Desember ada WA saya minta saya bantu di panitia. Saya cuma balas, oh ya, gitu doang. Habis itu lanjut lagi tapi saya nggak balas sampai sekarang. Jadi kemarin ini backstory-nya, kok Benny minta saya buat Ben hubungi Heni ya, kita janjian podcastan gitu kan. Nah, gue bilang ke Ko Benny kan, Ko Benny aja deh. Nanti ini story chat-nya keluar nih. Ini story chat-nya keluar nih. Oke. Sorry ya sih. Oke. Ini gimana nih panitia nih? Tadi kan mau nyebutin ketua, siapa nih ketuanya? Oh iya. Ya, jadi kalau ketua dari Heni dan saya sebagai wakil ketuanya. Oh, ini ketua dan wakil ketua ya. Iya. Ini emang panitianya masih ini ya? Usia-usia muda berarti ya untuk Road to 60 ini. Memang awalnya ditargetannya seperti itu. Jadi dicarinya orang-orang muda. Berapa jumlah panitia nih? Aku nggak masuk kan? Boleh. Tidak menjawab. Aku nggak masuk kan? Panitia jumlahnya ada kurang lebih 15-an ya. Iya, betul. 15-an. Jadi memang dari awal kita biar kepemudaan di paroki Grogol aktif, lebih aktif dan bisa kumpul semuanya untuk acara ulang tahun 60 tahun paroki Grogol. Gitu. Gila, anak muda semua tuh, 15. Ya campur sebenarnya. Jadi kan nggak semuanya bisa dilepaskan untuk anak muda yang mengatur. Tapi kita juga butuh support pastinya dari yang tua-tua. Maaf bukan tua. Yang senior atau udah kelewat muda maksudnya. Yang udah kelewat muda. Jadi kita butuh support dari mereka juga pastinya. Butuh dorongan lebih tepatnya. Jadi supaya kita tuh juga apinya nggak padam gitu. Juga kita didukung sama Bapak Waka, jadi kita under DPH sebetulnya. Under DPH. Under Bapak Waka langsung gitu, bukannya kita berjalan sendiri gitu. Koriki berarti. Koriki kan ya? Koriki. Iya. Ini dari Desember. Dari kapan sih pembentukan itu? Sebenarnya pembentukannya dari Pembentukannya itu udah dari tahun lalu ya. Jadi sedikit background aja ya. Cerita awalnya itu dari ulang tahun paroki yang ke-59. Sebelumnya kita udah sempat ketemu
waktu itu masih ada Korbit Persekutuan. Yang tahun sebelumnya itu bertemu dengan Romo Servi. Jadi Romo Servi memberikan ide untuk acara ulang tahun paroki yang ke-60 di handle oleh Kepemudaan, KKMK, dan PD Persekutuan Doa OMK. Stefanus ya? Yes, betul. Nah, terus dari idenya itu kemudian dibentuklah suatu tim panitia awal. Tapi kan karena acaranya masih lama, acara puncaknya juga belum kepikiran mau kayak gimana, jadi kan masih fokus panitia awal ini juga ikut bantu dalam panitia ulang tahun paroki yang ke-59 gitu. Jadi yang tahun lalu punya ulang tahun paroki itu udah ada panitia-panitia yang sekarang nih gitu. Oh, berarti dari 59 tahun itu lanjut ke 60 gitu? Ya, sebagian dari kita yang udah kebentuk ya lanjut di saat ini untuk panitia yang sekarang gitu. 59 tuh waktu itu puncaknya yang konser itu kan ya? Yang Malam Seribu Cinta. Malam Seribu Cinta. Iya. Malam Seribu Cinta tuh. Habis itu mulailah fokus untuk persiapan ke 60 tahun ini. Iya. Karena memang dari awal rencananya Road to 60 itu rangkaian acara selama 1 tahun sampai dari mulai 12 Agustus kemarin, 12 Agustus 2023 sampai nanti Agustus tahun ini 2024, jadi 1 tahun. Makanya ada rangkaian acara dalam Road to 60 ini gitu. Nah, rangkaian acaranya ada apa aja tuh? Yang direncanakan awal terus yang akhirnya terrealisasi gitu. Ada. Nah, jadi untuk rencana rangkaian acaranya itu kita baru mulai pikirkan itu setelah ulang tahun paroki yang tahun lalu yang 59 udah tahun selesai. itu. Nah, terus sembari berjalannya waktu kita cuma baru kepikiran rangkaian acara simpelnya yaitu yang estafet figura Road to 60. Udah tahu belum? Figura. Belum. Kapan itu? Jadi sebenarnya itu di wilayah-wilayah ada kegiatan estafet. Dalam bentuk estafetnya yang dioper tuh apa? Figura Road to 60 gitu. Jadi bentuk figuranya ya kayak bentuk bingkai lumayan gede segini. Terus abis itu setiap kita udah bikin jadwalnya, wilayah dari mana sampai kemana, di bulan apa. Terus habis itu mereka kalau misalkan punya kegiatan apa, mereka bawa. Itu akan berjalan atau sedang berjalan? Sedang berjalan. Oh, sedang berjalan. Berarti sudah ada ininya. Sudah. Figuranya sudah ada. Udah. Nah, mari kita kerjain editor. Ini dia. Iya. Figuranya. Jadi figuranya itu logo Road to 60. Jadi setiap lewat wilayah, misalnya dari wilayah A ke wilayah B, itu mereka korwilnya tanda tangan. Jadi figuranya itu kumpulan dari tanda tangan wilayah yang ada di Paroki Grogol gitu. Ketua wilayah ya. Ketua wilayah iya. Betul. Nah, kalau semua umat penuh ya. Kepenuhan kan itu. Iya, tepuk-tepukan nih. Kayak tanda tangan apa sama Bantar Gebang tumpuk. Nah, jadi tujuannya adalah kenapa bisa ada estafet itu nanti mau kita tampilkan pada saat acara puncak. Dokumentasi yang mereka udah kasih ke kita. Oh iya, mereka kan ada kirim foto ya waktu acara-acara itu ya. Mereka ada kirim foto, video, nanti kita tampilkan karena kan pastinya Paroki Grogol ini bukannya berdiri sendiri tapi pasti terbentuk karena dari ya ini perkumpulan orang-orang dari lingkungan dan wilayah. Betul. Nah, bahwa gereja itu nggak terpusat aja tapi ya gereja ini ada ya karena ada umatnya. Betul. Karena ada umatnya. Jadi ya disitulah alasan kenapa ada estafetnya itu.
Tapi itu ada fun fact-nya sih, kenapa saya bisa kepikiran estafet itu waktu itu. Jadi simpelnya adalah untuk si estafetnya itu waktu itu dapat idenya karena ada acara apa ya sebutnya ya. Jadi ada satu acara puncak itu Indonesian Youth Day. Jadi itu semua OMK dari seluruh Indonesia, Asian Youth Day. Jadi seluruh OMK dari seluruh Asia itu berkumpul ketemu di satu tempat dan waktu itu tempatnya di Palembang. Nah, tapi sebelum diadakan ada acara estafet salib gitu. Nah, jadi saya dapat idenya dari situ. Kalau misalkan untuk ulang tahun paroki Grogol maka bisa nih dibikin suatu estafet gitu. Ya, jadi karena dari situ estafet figura. Iya. Inspirasinya dari situ. Iya benar. Jadi dari situ inspirasinya. Ini panitia kan udah jalan berapa bulan nih? Iya. Biasa kan dalam kepanitiaan ada aja kan ininya ya. Iya. Tos-tosan. Udah ada belum nih tos-tosan nih? Tos bro maksudnya. Iya. Gimana nih perjalanan sejauh ini nih? Perlu dibahas sih. Sebenarnya menarik ya. Jadi ada dinamikanya gitu kan? Iya, jadi sebenarnya apa kalau soal tos-tosannya itu ya pasti ya ada aja ketika dimana momen silakan lanjut silakan. Jadi ada momen dimana kayak ada aja orang yang memutuskan nggak jadi ikut ke dalam panitia. Iya biasanya gitu tuh. Terus ada juga momen dimana emang udah masa jabatannya emang dia harus lepas. Jadi dipindah tangan, dipindah tangankan ke orang lain. Terus habis itu ada juga ya di saat momennya dia itu udah harus karena suatu kondisi dia harus pindah ke suatu tempat, makanya jadinya dia nggak bisa untuk ikut serta dalam kegiatan. Jadi panitia gitu ya. Betul, kayak gitu. Jadi ada nih beberapa perubahan dan salah satunya sebenarnya si Henny ini gitu. Dia itu ditunjuk dan diputus untuk menjadi ketua panitia Road to 60 itu pas di bulan Desember gitu. Jadi pas setelah ulang tahun paroki yang tahun lalu yang kelima. Sebenarnya sudah ada ketuanya. Udah ada ketuanya, tapi karena lain hal satu dan lain hal ya. Jadi karena dia memutuskan mohon maaf pastinya ke DPH dulu, terus baru ke kita ke anggota panitia awal. Makanya barulah dibantu oleh Koriki ya. Iya. Untuk langsung jadinya waktu Desember itu makanya kenapa saya WhatsApp dibahas karena diminta oleh Koriki untuk bikin kepanitiaan yang baru gitu. Jadi kan karena Road to 60 ini kan tetap harus berjalan gitu kan, dan estafet juga sudah berjalan pada saat itu gitu kan, nggak mungkin putus di tengah jalan kan. Karena memang ini ulang tahun ke-60 gitu. Ya udah makanya Desember kemarin dibentuk kepanitiaan baru gitu. Makanya berarti perubahan bukan cuma di sektor ketuanya doang ya? Bukan semuanya dari gitu. Susunannya juga berubah. Betul. Makanya tadi saya sebut sebagai panitia awal. Sekarang yang panitia baru. Jadi per Desember kemarin itu udah dibentuk kepanitiaan yang baru. Jadi saya ditunjuk sama Pak Riki untuk bantu jadi ketua. Terus saya pilih Rian karena dari awal Rian ada di situ dan ya dia lebih paham juga gitu kan. Jadi makanya saya minta dia bantu jadi wakil saya gitu. Karena kan dia memang di kepemudaan ya, sebagai ketua kepemudaan juga gitu. Jadi kan yang bisa merangkul OMK sebenarnya dia gitu. Penggantinya Ella kan berarti? Iya betul. Iya, kan? Betul Mas. Kan bukan review deh.
mencoba under the radar nih. Soalnya kalau udah ke reveal nanti jadi tamu berikutnya nih kita bahas UMK. Ke reveal, ya udahlah, nggak apa-apa. Iya. Soalnya tadi waktu lihat Rian tuh aku juga yang ini kayaknya pernah lihat tapi di mana ya? Gitu. Baru inget aku ya penggantinya Ella ya betul. Nah makanya aku ngebayangin kan buat nyiapin satu acara yang panitia selama 1 bulan gitu aja kan dinamikanya gitu ya. Terus aku juga pernah di Cap OMK juga itu kan 1 tahun juga dan dinamikanya itu bertumbuhnya justru bukan waktu jadi peserta tapi jadi panitia gitu. Nah makanya aku tanyain gitu tadi karena ini kan persiapan selama 1 tahun kan pasti dinamikanya ada aja gitu. Tapi so far kita dari Desember cukup solid sih, kompak sih. Ya. Solid. Betul, solid. Cuman ya gitulah kalau misalkan udah waktunya mepet-mepet dengan apa ya sebutnya suatu acara pastinya udah rasanya dakdikduk tuh dan apalagi kan ini udah bulan Juli ya. Dan acara puncaknya Agustus nih. Nah, udah langsung dalam Agustus itu ada 2 acara itu. Ada 2 acara acara puncak dan acara yang ini untuk memeriahkan Funwalk itu sebelum acara puncaknya. Iya. Tapi sebelum kita masuk ke Funwalk nih nanti nih. Iya. Itu tema ada perubahan nggak sih? Tema tetap. Apa temanya? Yang berbuah dalam kasih, bertemu dalam cinta. Yes. Bertemu dalam cinta. Yang karya-karya itu dulu kayaknya sempat ada kata karya. Apa aku yang salah dengar ya? Bertumbuh dalam karya. Salah. Entah ya, kemarin tuh ingat pas udah di sini jadi lupa gitu. Berbuah dalam karya, bertumbuh dalam cinta, berbuah dalam karya. Nah, bertumbuh dalam cinta, berbuah dalam cinta, berbuah dalam karya. Nah, terus panitia itu kan banyak OMK ya? Itu banyak yang bertumbuh juga cintanya di situ nggak tuh? Aduh, kalau itu ya kayak masing-masing ya. soalnya podcast ini juga ini terbentuk 1 tahun yang lalu. Karena apa? Karena kita mau masuk ke tema itu. Cinta. Bertumbuh dalam cinta, berbuah dalam karya. Jadi kita mau ngenalin selama 1 tahun ini sampai Agustus nanti ngenalin nih ada beberapa beberapa karya gerejawi gitu, ada komunitas ini gitu, ada pelayanan, terus ada berbuah dalam karyanya seperti apa gitu. Nah ini juga terbentuknya karena itu. Wah, efek slogannya sangat ini ya. Kalau buat kami meresap tuh. Wah, iya. Meresap tuh ini hadir lahir juga karena itu tuh. Betul. Waktu itu masih Waka yang lama tuh Pak Albert tuh. Pak Albert kan juga Komsos juga tuh. Iya, betul. Nah terus kita temanya adalah ini gimana kalau kita Komsos bikin apa gitu. Akhirnya akhirlah ini. Setahun yang lalu berarti Berarti sebenarnya bagian dari Road to 60 harusnya ya? Bagian dari Road to 60 sebenarnya. Boleh ya, berarti nanti menjadi suatu ajang yang bisa kita tampilkan sih dalam acara puncak. Bisa. Karena kan mereka juga salah satu yang berkontribusi dalam hal ini gitu. Iya dong, harus gitu. Dan yang pastinya buat nambahin subscriber ya. Biar viewer 1000 itu loh, maka viewer 300. Ayo, cuma hari aja 365. Kita tambah 365 kalau kabisat ya kan. Nah terus ini rangkaian kegiatan tadi kan ada estafet figura. Ya. Kemudian tadi juga udah disinggung juga kan, mau ada 2 kegiatan puncak tadi. Funwalk dan malam puncaknya lah, misa atau apa tuh. Nah itu boleh diceritain nggak tuh? Yang pertama dulu deh, Funwalk dulu deh. Sebelum Funwalk sebenarnya itu acara lomba kur wilayah. Imlek dulu. Nah sebenarnya Imlek itu di luar rencana. Kegiatan apa tuh? Udah lewat belum berarti? Yang Misa Imlek waktu itu. Yang tahun ini. Iya. Misa Imlek yang tahun ini. Iya, begitu saya diminta jadi ketua, terus langsung panitia Road to 60 biar ngumpul dan kompak gitu. Karena kan saya sendiri baru gitu kan. Dan belum begitu kenal anak-anak OMK juga gitu. Jadi ya udah akhirnya kita jalan bareng ngadain misa Imlek
kemarin itu persiapannya sebulan nggak nyampe sebulan ya. Bener, nggak nyampe sebulan loh. Itu bener-bener nggak nyampe sebulan karena kan Januari, kan peresmian gereja Desember, Januari awal ya apa pertengahan gitu baru diinfoin, baru kita jalan, baru langsung betul. bisa Imlek. Ini tuh misa Imlek tuh emang misa tahunan aja, enggak ternyata ya? Emang dipersiapkan khusus ya? Nah, jadi itu suatu hal yang dadakan, kita itu dikasih sebuah challenge sih sebenarnya. Jadi kita dikasih sebuah challenge atau trial gitu, karena untuk membuktikan bahwa kekompakan panitia yang baru bisa nggak nih buat menghandle acara misa Imlek yang di tahun ini gitu. Iya, kalau OSIS ada rekoleksinya gitu ya, biar kelihatan kompak apa ini enggaknya kita ya. langsung dikasih tugas nih ada sebuah misa, ya kamu aturin nih gimana. Semuanya. Wah, itu bener-bener sih. Iya, dari cari dana, dari persiapan semuanya gitu. Ada bagi-bagi jeruk juga itu kan yang Betul. Semuanya. Ada barongsai kan? Iya, ada barongsai. Bagi angpau. Iya, aku sama Benny sama teman-teman liputan tuh di Dapat juga. Iya. Aku nggak dapat jeruk. Aku dapat hikmahnya. Minta. Iya. Jadi ya itu, jadi dari acara pertamanya di situ si misa Imlek, barulah yang kedua si lomba kur wilayah. Lomba kur udah selesai. Udah kemarin selesai. tanggal 29 Juni. Juaranya dari Juaranya dari Tomang 4, juara pertama. juara pertama Tomang 4. Ya. Terus yang kedua wilayah Wijaya Kusuma, dan yang ketiga wilayah Damogot. Dan Mogot. Itu pesertanya total semua wilayah ikut dong berarti. Dari 16 cuma 13 wilayah. 13 wilayah yang bisa ikut berpartisipasi. 13 wilayah. Dan itu sebenarnya juga ada background story-nya, karena ada tujuannya. Kenapa ini udah ketawa dulu nih? Banyak Ada background. Iya, betul dong. Karena kan story. pasti kita butuh suatu acara pasti ada alasannya. Behind the scene. Behind the scene ya. Bukan behind the scene lah, kayak behind the idea. Oh iya. Iya. Karena kita sih mau dengan yang estafet figura Road to 60, kita juga mau wilayah-wilayah tuh mulai membangun kegiatan aktifnya mereka cuman dari hal yang simpel, dari kur, dari nyanyi gitu. Waktu itu kita diceritain juga sama DPH bahwa banyak sekarang wilayah-wilayah tuh kurnya udah pada hilang. Nggak usah wilayah deh, lingkungan. Dari simpelnya yang lingkungan yang paling kecil aja kurnya tuh udah nggak ada. Betul. Terus habis itu gimana nih caranya kita bisa menumbuhkan lagi rasa mereka mau nyanyi di gereja. Dan yang kedua ada problemnya sering banget kan kalau di misa-misa petugas kurnya kur umat. Iya. Open Kemarin dibahas juga tuh. Kur umat tuh open terbuka gitu kan. Nah, jadi disitulah muncul ya udah dari rangkaian acara kita sebelum puncak ya salah satunya lomba kur wilayah itu. Nah, sebelum kita lanjut nih ke pembicaraan kita, ini kan udah jam 11:30, artinya sebentar lagi jam makan siang. Sebagai tuan rumah yang baik, kita mau sulap nih, hadirkan makanan buat para tamu kita. Kita nambah tugas editor kita ya. Nanti ada asap-asapnya ya. Iya dong. Tambahin. Kita bikin Sam pusing. Maaf Sam. Ayo silakan dimakan. Oh boleh nih. Boleh dong. Ya udah nggak apa-apa. Udah diliatin. Ya nanti. Wih. Nah, ini di episode ini kita wangi. harus berterima kasih kepada Boleh nih. Naveta Cook. Lord Tuan Ratu Naveta. Iya, Naveta Cook. Lord Tuan Ratu Naveta Cook, terima kasih untuk hidangannya. Terima kasih. Untuk minumnya
Kita masih pakai stiker Komsos Podcast nih. Ayo siapa yang mau masuk nih? Masuk. Iya, mantap. Iya. Oke, terima kasih. Iya, silakan. Ambil makan ya. Ambil makan nggak apa-apa. Dikit-dikit lah ya. Bicip. Enak gitu. Aku tadi udah habis satu soalnya. Minum. Enak. Nah, kita sambil lanjut ya kita ya. Ya. Nggak apa-apa, nanti sambil makan juga nggak apa-apa. Nah, tadi kan udah yang 3 kegiatan berarti ya, yang 2 sudah berjalan, Misa Imlek sama Lomba kur. Yang sedang berjalan itu ada estafet figura. Ya. Nah, ada 2 nih tadi yang akan berjalan ya, akan dilangsungkan nih. Ya. Ada lagi nggak selain 2 itu? Nggak ada. Udah 2 itu ya. Cuma Nah, 2. Fun Walk ya. Funwalk. Tanggal 3 Agustus 2024 ya. Ada ini ya, flyernya atau apanya? Ya. Ada. Nah, flyer di ya. sini. Pusing bisa. Nah itu gimana tuh? Fun Walk berapa kilo? 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. Rutenya kemana aja tuh? Kita mulai dari Gor Grogol, karena Fun Walk ini kita kerjasama sama wilayah Grogol 1. Sebenarnya Fun Walk ini itu juga ide-ide yang bermuncul gitu, bukan yang dari awal ada gitu, karena Fun Walk ini sebagai penutupan dari estafet piagam tersebut. Oh itu penutup estafet. Iya, karena estafet itu terakhir di wilayah Grogol 1. Jadi estafet terakhir itu dari wilayah Grogol 1 dikembalikan kepada panitia. Jadi kalau misalnya acaranya hanya diserahkan begitu aja kan kayaknya nggak ada something yang special gitu kan. Jadi makanya kenapa dibuat Fun Walk ini bekerja sama dengan Grogol 1 gitu. Jadi nanti kita bikin acara jalan santai 3 kilo di daerah Grogol, dimulai dari Gor Grogol, muter Nurdin ya itu ya. Iya, muter jalan Nurdin, jalan besar. Makaliwe, terus kita bakal lewatin satu jalan apa ya itu? Makaliwe itu kayaknya. Makaliwe yang ngelewatin nanti keluar ada kelurahan Grogol sama yang Empang Grogol. Terus nanti balik lagi lewatin Polikarpus, Santo Polikarpus, baru balik lagi ke finishnya, jadi start and finish di Gor Grogol. Gitu. Gor Grogol tempat menikah dulu tuh, resepsi di situ. Di situ. Oh di situ, oke. Ada biayanya? Pendaftaran? Biaya pendaftaran 75.000. 75.000. Jadi kita bikinnya jalan per grup. Ya, jadi satu grup jalannya satu grup isinya 5 sampai 8 orang. Gitu. Jadi nanti ada games, ada door prize juga gitu. Oh, jalannya per grup. Gitu. Ya. Bukan ngasal jalan aja gitu. Ya, karena apa? Ya kayaknya lebih enak aja dan lebih seru aja kalau kita melihat yang pada jalan tuh nggak sendiri-sendiri tapi langsung grup gitu. Dan pastinya nggak cuma jalan doang tuh, ada gamesnya juga. Jadi sambil jalan nanti ada 3 titik pos itu ada gamesnya. Seru. Iya. Dan kebetulan udah sold out ya. Iya, dan kebetulan udah sold out. Serius, udah sold out. Aku belum daftar loh. Gak apa-apa buat jadi bagian Komsos. Iya. Sebenarnya masih banyak yang mau daftar, tapi Betul. Iya, tapi memang Karena tempatnya juga bukannya terbatas ya, tapi takutnya kalau keramaian jadi jadi terlalu sumpek nanti jadinya. Dan kita juga pastinya panitia kan terbatas, takutnya kalau terlalu rame juga kita nggak ke-handle. Gitu. Total berapa grup tuh daftar tuh sold out? Total udah 42 grup. 42 grup, anggaplah minimal 5 gitu berarti Iya. udah 200. Iya, betul. Total udah 300. Udah 300 sekarang. peserta ya? Udah 300. Kita juga nggak nyangka ya bisa. Iya, kita juga nggak nyangka loh. Expect-nya berapa awalnya? Kita bakal berpikir ya dapatlah 200-an, 250. Ternyata tiba-tiba banyak peminat Memang nih. kuotanya, memang kita bikin kuotanya sekitar 240-250 Ya, ya. betul segitu. Makanya itu kita udah tambah. Koben,
Komsa sudah ada petugasnya belum kok? Saya nggak sempat daftar ini kok. Ikut ya, Ikut ya? Tuh dapet. Berarti aman. Mantap. Aman ya tiketnya? Untuk membayar dosa. Kan tadi dari awal kan gue nanya udah ikut belum nih? Iya, sekalian lah, nggak apa-apa. Bayar dosa. Aduh, kepahitan dah ini dah. Oke, gila sholat ya. 300-an ya. Betul. Sampai yang orang minta udah tutup ya terus ya kita cuma bisa mohon maaf nih karena emang udah mau mencapai batas kuota gitu. Kita juga udah tambah kuota ya. Iya, Hanya bisa sebenarnya kita ada yang kayak ngejapri terus kita coba pikirkan gimana cara kita bisa bantu mereka karena sebenarnya mereka udah ngomong dulu ke kita sebelumnya. Tapi mereka tuh belum masukin dulu ke daftarnya karena mereka masih kayak belum resmi mendaftar gitu ya. Iya. Terus ya udah oke, kita coba. Pengen dipepet-pepetin sampai 8 orang gitu. Iya, betul. Ada yang kayak gitu. Iya. Jadi kita cari cara supaya kita gimana nih kita atur gitu supaya mereka bisa juga ikut gitu. Berarti animonya tinggi banget ya. Animonya besar banget ya itu ya. Betul. Rame nih kayaknya 3 Agustus ya. 3 Agustus. Oke. Terus untuk puncaknya di misa atau apa? Di Puncaknya tanggal 10 dan 11 Agustus. Seminggu kemudian itu berarti ya. Betul. Kemudian di Christophorus di gereja kita. Di gereja yang baru kan? Itu kita mau ada bazar mau pensi ya. Ya, kita mau ada bazar, jadi kita mau mengundang UMKM dari Maroki untuk memberi kesempatan juga buat mereka tampil. Ini boleh. Ini dong. Boleh. Ini dong. Jangan lupa daftar. Ini dong. Mau nggak? Kita ambil ada slot. Serius, kita Hmm. masih ada slot. Nah, jadi kita memberikan kesempatan buat mereka berjualan juga. Dan habis itu pastinya nggak cuman jualan aja, di situ juga kita ada panggung, jadi nanti akan ada yang tampil di atas panggung. Ada pentas seni, ada talk show juga gitu. Jadi selama tanggal 10 dan 11 itu benar-benar acaranya fokusnya di gereja Christophorus gitu. Oke. Itu untuk pensinya di sebelah mana? Nah, ini udah lempar-lemparan nih. Enggak, sebenarnya Masih proses berarti nih. kemarin kondisi kita kan saat ini tuh lagi ada sekolah SD itu kan lagi Panaula itu kan. Betul. Jadinya tuh kalau misalkan nggak ada begituan, kita berpikir wah semua akan baik-baik saja, semua udah sesuai jalannya. Jadi maksudnya acaranya di Aula Cristo, terus nanti panggungnya pakai panggung yang di dalam aula, terus di dalam aula itu ada tempat yang bazarnya itu stand gitu ya, betul. Dan di luarnya juga ada stand. Nah, cuman nggak ada masalah dimakan oleh kendala dengan perobohan gedung SD Christophorus. Ini dinamika eksternalnya ini ya. Disinilah kita banyak pertimbangan nih, gitu. Jadi apakah nanti kita akan ambil pakai yang di aula tetap ada, atau di basement bawah gereja Christophorus, begitu. Karena kita kan mau ngadainnya 2 hari gitu, tanggal 10 dan 11. Jadi sama sekali ya kita mesti bicarakan lagi ya ke DPH ya. Tinggal 1 bulan loh ya waktunya ya. Ke yayasan ya. Iya, Tinggal 1 bulan ya. Iya, makanya. Udah stressful banget itu pasti. Gitu. Tinggal 1 bulan. Kemarin aku juga waktu kesini juga terakhir kan kok ditutup gitu, pas saya lihat kok ada perobohan itu. Betul. Iya. Berarti masih to be confirm ya ini ya? Yes. Untuk tempatnya ya? Tempatnya to be confirm, tapi acaranya tetap di tanggal itu. Di tanggal itu. Gitu. Itu pensinya yang tampil? Kalau yang tampil sih kita, jadi sekalian lah kita mengundang sekarang. iya ya, betul.
Iya kan? Jadi sebenarnya kita juga Ayo pemirsa di studio dan penonton di rumah. Iya. Kita masih butuh beberapa teman-teman yang Mau bersedia perform, yang mau perform di acara puncak ulang tahun paroki yang ke-60 tahun. Masih ada kesempatan juga dan masih ada slotnya, masih banyak slotnya. Kalau dari OMK sendiri, kita udah ada nih personilnya, jadi nanti bakal ada pentas drama kecil lah, gitu. Terus habis itu ada apa lagi ya? Ya, kita buka undangan untuk semua seksi di paroki yang mau tampil saat pensi tersebut. Jadi nanti kalau misalnya memang mau tampil, silakan hubungi panitia Road to 60. Nanti kita atur time slotnya mereka untuk tampil gitu. Tapi ya siapa cepat dia dapat ya. Iya, betul. jangan Lagi-lagi kayak Fanbob tadi ya. Iya, jangan betul. nanti bilang gua nggak dikasih tampil gitu. Kan nggak mungkin kalau misalnya ada tiba-tiba berapa banyak yang daftar terus kita mau nyempil-nyempilinnya kan. Itu jadi Para Gemini cepat daftar. Gemini biasanya yang suka tampil. Yang penting persiapannya tenang aja, harusnya 1 bulan kurang cukup lah ya. Iya. Aman. Karena kita nggak berharap tampilnya lama-lama. Jadi tampil benar-benar dengan gaya kalian masing-masing, dengan kemampuan kalian masing-masing, dan durasi waktu ya yang nggak lama sih, cukup bentar, paling bisa Berapa lama tuh? paling 5 menit. 5 sampai 7 menit, paling lama 10 menit. Paling lama 10 menit. Mungkin dari Komsos juga ada yang mau juga boleh. Iya. Nah, tuh, udah joget-joget tuh. Iya. Gak apa-apa, jadi meluapkan Biar karya orang tahu gitu ya. biar orang tahu gitu. Komsos pamer foto aja boleh nggak? Komsos pamer foto nih. Komsos bikin pameran foto gitu juga boleh gitu. Iya, kan? boleh tuh. Bisa ya, bisa ya. Bisa. Bikin pameran Punya booth sendiri ya. Iya, buat sendiri pameran bisa, foto. ada boothnya sendiri gitu. Oh, iya. Keren tuh. Jadi, selain itu, selain yang Iya, tampil, iya. kita juga menyediakan booth untuk yang mau sewa gitu. Jadi yang mau daftar ya kayak seperti UMKM mau jualan gitu. Jadi boleh daftar ke kita kan mulai dari sekarang gitu. Kita akan munculin flyernya minggu depan sih, tapi ya ini bocoran sedikit lah kalau yang mau daftar duluan bisa gitu. Jadi misalnya, Boleh dibocorin nggak ininya? Fee-nya. Fee-nya. Enggak ya? Japri aja ya. Japri. Masih affordable lah, masih affordable. Oke. Saya mau tanya deh, ini bakal langsung di-upload di minggu ini apa bakal minggu depan? Oh, hari ini. Sam. Sam gila, Sam begadang ya. Enggak, kira-kira minggu depan kali, minggu Begadang. depan. Minggu depan. puasa. Berarti ya pas lah harusnya. Japri aja, Japri ke ya. ke panitia. Oke. Ada kalau untuk acara-acara itu kan tadi kan mendaftar untuk yang mau buka booth, mau ikut pentas seninya Iya, gitu. Iya. Untuk umat yang hadir sendiri ada jamnya nggak sih? Tanggal 10 sampai 11 itu? Jam berapa gitu? Oh iya, pastinya yang tadi kita udah bicarain. Iya, kalau jam 10 kita rencananya buka bazarnya tuh dari jam 2 Tanggal 10. Iya, Tanggal tanggal 10 10 dari jam 2 siang sampai jam nanti jam 8 atau jam 9. Itu hari Sabtu Sabtu jam 2 siang sampai jam 8 atau 9. 8 atau 9 malam. Oke. Minggunya dari pagi, dari ya pastinya pas jam misa pertama misa ya. pertama ya. Misa pertama sampai jam 8. Sampai jam 8 misa pertama tuh jam 7. Jam berapa sih? Jam 7. Jam 7 kan? Jam 7 di Kristopol. Jam 7 sampai jam 8. 12 jam. Puncaknya itu jam 12. Karena jam 10. Jam 12 siang. Jam 12 siang, tanggal oke. 11. Karena jam 10 tanggal 11 Agustus jam 10 misa jam Misa 10. puncaknya itu. Misa jam 10 itu akan ada Bapak Uskup. Jadi Itu misa puncaknya ya. Iya, misa Kita puncaknya. mengundang Bapak Uskup. Jadi setelah misa nanti kita undang ke bawah untuk ya celebration ulang tahun 60 tahun paroki kita gitu. Berarti kepadatannya di jam 12 itu ya. Betul. Padatannya sampai di jam-jam Situ. segitu. Itu puncak viewernya tuh di situ tuh.
Oke lah, oke. Berarti kita akan ketemu lagi di tanggal 3 Agustus, tanggal 10 dan 11 Agustus. Oke deh. Sebelum kita mengakhiri nih podcast kita hari ini nih, ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman atau ke umat Kristus, boleh? Apa nih? Lebih pengen berharap memeriahkan acara ulang tahun paroki nanti ya. Pada datang ya. Iya, pada datang. Dan apa? Kita berusaha keras untuk tidak membuat acara ini juga nggak bosan. Dan kalau bisa ikut acaranya sampai selesai. Siapa tahu nanti dapat door prize. Kayak kita nggak tahu ya. Pasti ada sih sebenarnya. Door prize ya. Mungkin siapa tahu dapat apa? Enggak. Apa nih? Enggak bakal bikin. Nanti nggak enak beneran gua dituntut gimana? Ya, sama paling mohon dukungan dan supportnya ya. Mohon dukungan dan supportnya gitu. buat kita gitu. Jadi kita saling memeriahkan acara paroki kita karena ini acara buat kita semua ya, buat bukan acara, cuma ya, panitia Roto 60 bukan cuma aja panitia gitu. Roto 60 aja, tapi ini buat kita semua. Dan apalagi ulang tahun paroki yang ke-60 yang disimbolkan sebagai ulang tahun berlian. Diamond. Jadi itu ya, berlian mahal, berkilau. Jadi kita sama-sama saling menghargai, yang saling support. Ayo umat pada datang, ini acaranya free, tinggal datang aja. Namanya 10-11 Agustus, namanya acara ulang tahun, maka haruslah kita happy. Yes. Ya, oke, itu aja di hari ini. Thank you Henny, thank you Rian. Thank you Mas. Terima kasih. Udah hadir di podcast hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Dengan siapa kita akan berbincang, tunggu saja. Bye bye, Tuhan memberkati. Thank you.